Qin Yichen sedikit mengangguk, tetapi sebelum mendarat, saya melihat beberapa siluet naik ke langit, seolah-olah mereka mendatangi mereka. Ini, pusat kekuatan Huorong. Qin Yichen mengangkat alisnya, dan setelah melangkah ke Dongman, tidak menyangka akan bertemu dengan Dongman yang mendominasi daerah setempat. Setelah Qin Yichen merasakannya, dia menjadi tenang, kekuatannya tidak bagus, dan alam tertinggi hanya 9 lapisan surgawi. Gigi perak teratai merah di laut kesadaran mengatup. Nak, jangan terlalu gila. Anda tahu bahwa Anda hanya 8 puncak lapisan surgawi sekarang? Implikasinya sangat jelas. Kelompok 8 lapisan surgawi mana yang telah Anda lihat begitu banyak tentang 9 lapisan surgawi? Wajah Qin Yichen diterima begitu saja, dan bahkan Ziyun mengangkat bibirnya sedikit. Bos, apakah Anda ingin? Segera, Ziyun membuat gerakan untuk menyeka lehernya. Menurutnya, datang ke Dongman kali ini adalah untuk melakukan sesuatu. Meskipun dia meremehkan untuk membunuh makhluk kecil, Golden Immortal dan bahkan Immortal Monarch sama sekali tidak bersalah. Milik kategori musuh. Mata Qin Yichen memberi isyarat. Jangan khawatir, pertama datang, bicara saja. Setelah beberapa napas, siluet itu datang. Semuanya laki-laki, dengan tubuh bagian atas yang telanjang. Aliran darah yang mengamuk mengalir di sekitar, dan nyala api yang redup. Beberapa pemadam kebakaran dari klan Huorong memiliki murid yang panas, dan nafas mereka cukup kencang. Siapa yang datang ke Huo Langsing? Hati Qin Yichen bergetar, baru saja memasuki bintang, dan tempat yang mereka pilih sepertinya bukan tempat yang serius, apalagi kota yang makmur. Saya tidak tahu apakah Dongman selalu waspada setiap saat, atau karena dampak dari kejadian tersebut. Tetapi Qin Yichen tenang dan bahkan tersenyum. Itu adalah saudara dari suku Huorong. Itu sopan. Aotian adalah nama samaran Qin Yichen, dan Ziyun di samping juga mengepalkan tangan, tempat yang membanggakan. Lu Xiaolu sangat tidak berdaya. Bahkan atas namanya, dia dan Hong Lian berdiri di front persatuan dan membenci Qin ini. Li 9 sopan, ketiganya melapor ke rumah mereka sendiri, dan pembangkit tenaga listrik klan Huorong mencari sebentar. Setelah memperhatikan darah pada ketiganya, mereka tidak memikirkannya dan mencibir. Ternyata itu adalah teman dari ras naga. Kenapa bisa ke sini? Qin Yichen tersenyum ringan. Saya dan 3 baru saja pergi bersama dan pergi ke medan perang Dongjiang untuk mencoba keberuntungan. Coba keberuntunganmu. Pemadam kebakaran yang dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik berkedip-kedip. Setelah menyadari hembusan nafas Qin Yichen 8 Heavenly Layer Peak, kedutan sudut mulut sangat kuat. Ini benar-benar mencoba keberuntungan. Pusat kekuatan klan Huorong berkata dengan ringan. Baru-baru ini, medan perang di Xinjiang Timur tidak terlalu damai. Kebangkitan naga jahat telah menyebabkan dedikasi Kunpeng untuk mengalahkan Tuhan, dan bahkan Raja Dewa Perang. Inilah sebabnya para dewa menghilang. Saya tidak tahu berapa banyak saudara perempuan yang telah hilang. Karena itu, beberapa pembangkit tenaga klan Huorong mengertakkan gigi untuk sementara waktu. Tetapi Qin Yichen memperingatkan Ziyun dengan matanya. Tahan, jangan menertawakanku. Setelah kesedihan dan kemarahan, pembangkit tenaga listrik klan Huorong bertanya-tanya lagi. Sekarang medan perang tidak begitu damai. Mengapa teman harus mengambil risiko? Qin Yichen tertawa. Apakah mudah menyentuh ikan di air berlumpur? Beberapa pusat kekuatan klan Huorong sudah jelas. Di masa normal, kekuatan seperti itu hampir tidak mungkin terjadi di medan perang Xinjiang Timur. Tetapi setelah tabrakan 2 raja ilahi, mungkin ada 2 harta yang hilang di alam semesta. Saya baru saja mendengar penjelasan Qin Yichen, tetapi beberapa pusat kekuatan klan Huorong mengungkapkan penghinaan mereka, dan mereka tidak melihat Anda ketika mereka membantai dengan prefektur Zong. Setelah Anda kehilangan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, apakah Anda memikirkan kebocorannya? Namun, pembangkit tenaga listrik klan Huorong tidak mengeluh, dan bahkan hari ini dia memeriksa klan Huolang. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Saya mendengar bahwa Dragon Racek kehilangan lebih dari 100 bersaudara kali ini. Kerugiannya tidak kecil. Qin Yichen mendengar ini sejenak. Lalu aku ingat, aku ingin berpura-pura sedih. Saya mendengar bahwa Capricorn lah yang ingin mengandalkan Long Wei untuk menangkal kebangkitan Dewa Siruang, hanya untuk memprovokasi Long Wei agar pulih. Kelompok Capricorn sialan ini, setelah aku menjadi kuat, aku harus membunuhnya dengan darah yang mengalir ke sungai. Beberapa pembangkit tenaga listrik dari klan Huorong telah tertegun. Alasan paling langsung atas hilangnya keluarga kita kali ini bukanlah karena menyembah naga. Tapi kata-kata Qin Yichen tidak salah. Bahkan Dongman dan bahkan ras iblis prefektur Zong memiliki suara. Bukankah energi iblis Luo Sheng memukul mundur Long Wei dan menyebabkan Hao Guangling menekan? Selain itu, berada di Dongman, Anda dapat memarahi Demon Rache secara terbuka. Dan kemudian Anda melihat Qin Yichen bertanya, kakak pasti kehilangan banyak rekan. Saat menyebutkan ini, pembangkit tenaga listrik klan Huorong menggertakkan gigi, menjengkelkan untuk membicarakannya. Pilihan langit klan Huorong saya tidak kalah dari prefektur Zong bermacam-macam, tetapi ada lebih dari 2100 klan yang dikorbankan untuk Dewa Siruang. Naga sialan, lebih dari 2100 orang? Qin Yichen tertegun. Kalau begitu saya ingin mengucapkan selamat.
Tidak, kalian harus berduka. Tinggalkan tubuh yang berguna, menginjakan kaki di prefektur Zong, dan potong monster magis. Pembangkit tenaga listrik klan Worong berteriak dengan marah. Ya, burung hantu ajaib bukanlah hal yang baik. Sekelompok konselor tidak berani bertarung dengan kami, dan bahkan bersembunyi di bawah kekuatan musuh. Meskipun kali ini kita belum membuat kesepakatan, setidaknya kita bisa melihat bahwa semua etnis di Dongman bersatu dan tidak takut berkorban. Sebaliknya, mereka yang terpana, bersenandung, rakus akan hidup dan takut mati, juga layak duduk di prefektur Zong. Qin Yichan tersandung berulang kali, ya. Cepat atau lambat, kami akan mengusirnya dari prefektur Zong. Setelah mengobrol sebentar, saya melihat pembangkit tenaga listrik Huarongzu tiba-tiba berkata, bagus kalau 3 teman bisa hidup kembali. Saya menyarankan Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Kali ini, Anda mungkin beruntung. Jika Anda benar-benar menghadapi bahaya, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Apa? Qin Yichan mencatat dengan anggukan serius, tapi Ziyun menghina. Bagaimana itu bisa berbahaya? Kami adalah bahaya Anda. Ngomong-ngomong, teman-temanku belum kembali untuk bersaksi di dalam klan. Dragon Raja memilih 100 Heaven's Chosen. Apakah mereka akan pergi ke alam rahasia untuk menerima berkah dari leluhur mereka? Alam rahasia, berkah dari leluhur? Apa ini? Qin Yichan berbisik diam-diam, tetapi wajahnya tercengang. Sudah waktunya untuk kembali. Dan aristokrasi seharusnya cukup hidup akhir-akhir ini, bukan? Berbicara tentang ini, beberapa orang dari klan Worong mengangkat harga diri mereka dengan bangga. Ya, ada 300 tempat di klan saya yang dapat diberkati oleh leluhur. Tetapi Anda tidak buruk di Dragon Rache. 100 tempat itu tentu saja semua tokoh terkenal klan. Qin Yichan menjadi semakin penasaran. Setelah dengan hati-hati menanyakannya, dia akhirnya mengerti apa berkah dari senior Emperor Secret Realm. Ternyata berkat nenek moyang Hao Guangling, baik prefektur Zong maupun Dongman mengalami kerugian besar, terutama para murid elit dari berbagai suku bangsa. Di antaranya banyak pilihan surga yang diharapkan menjadi dewa. Bahkan Qin Yichan tahu pada saat ini bahwa ada beberapa dewa alam yang bereinkarnasi yang telah mengorbankan Chiwar God King pada saat itu. Kehilangan yang begitu mengerikan dapat digambarkan sebagai merusak Dongman. Tentu saja, para dewa asli Dongman telah menghitung bahwa jika Raja Dewa Perang dapat dipulihkan, upaya ini akan bermanfaat. Tetapi situasinya tidak terduga. 10.000 pembangkit tenaga listrik telah jatuh, dan ada terlalu banyak pilihan surga di antara mereka. Dalam jangka panjang, tingkat pertumbuhan dan jumlah God Realm generasi berikutnya Dongman pasti akan terpengaruh.